Saya sudah pernah ke gua yang diklaim sebagai gua Al-Kahfi, adanya di Yordan. Ini fotonya. Coba lihat ya, yang sebelah sana itu adalah luarnya. Apakah Ashabul Kahfi yang dimaksud oleh Allah di Quran sama dengan yang dimaksud manusia? Belum tentu sama. Gak mungkin Allah cerita gua yang ini udah kecil, gelap, jauh lagi. Bahkan orang Yordan sendiri tidak percaya kalau yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi di Quran sama dengan Ashabul Kahfi nama gua yang di Yordan. Orang Yordan sendiri tidak percaya. Saya pernah dialog dengan jubir saya, tour guide saya, dia sendiri nggak percaya. Haji umroh itu sering disebut perjalanan ruhani, ya, bukan perjalanan jasmani loh. Walaupun yang berangkat jasmani jauh juga ikut, tapi perjalanan ruhani. Makanya di ritual haji yang pakai kain ihram itu cuma laki-laki. Tidak usah melawan kegelapan, kehadirannya saja sudah menjadi berkah di mana kegelapan akan lenyap sesaat. Oke, jujur ya, kalian datang ke tempat arisan, banyak gak yang nyambut? Banyak apa tidak? Banyak gak yang meluk itu? Ibu luar biasa, ditunggu-tunggu dari tadi, alhamdulillah bisa hadir lagi. Gitu apa tidak? Aduh ibu lagi, dia lagi. Pasti itu cerita kejelekan suaminya, pasti cerita habis beli emas 1 gram. Bapak Ibu bisa nggak merasakan seseorang energinya frekuensi tinggi atau frekuensi rendah? Bisa nggak? Bisa kan? Bisa. Mau didandani kayak apapun, mau semuanya pakai palsu kan? Ya, alis palsu, bulu mata palsu, itu semakin membuktikan dirinya itu palsu. Betul nggak? Jadinya bertopeng sesaat. Kalau tidak ada energi dari dalam, aduh, datangnya disesali, perginya disyukuri. Betul nggak? Nah, pergi, alhamdulillah. Tuh, semua orang bilang alhamdulillah gara-gara dia pergi. Itu kan sudah bukti bahwa kita ini berhiasnya terlalu asik di luar. Gak peduli mau tasnya lu potong, apa tuh, merek apa tuh? Oh, apa ibu-ibu ya? Punya? Oh, baru dengar, nggak apa? Ya, Louis Vuitton, Hermes, Gucci. Kalau energi dari dalamnya itu sudah amburadul, gak ada orang yang nganggap. Kata-katanya menyebalkan, wajahnya penuh curiga, tatapan matanya tidak bersahabat, yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ada nggak yang kayak gitu? Ada apa banyak? Siapa diantaranya? Enggak, saya mau nggak kayak gitu. Nah, ini namanya menurut Quran surat Al-Kahfi, ini perhiasannya sudah rata, sudah tandus. Jadi ketika seseorang tidak punya perhiasan ruhani dari dalam, tidak ada kebaikannya, sebagus apapun dia bersolek di luar, tandus, rata, datar. Makanya orang yang didatangi mereka itu tidak merasa mendapatkan berkah apa-apa.
Gitu. Bisa ngukur diri sekarang? Kira-kira perhiasan kita ini rata, tandus, datar, atau sebaliknya? Oke, alhamdulillah ya. Tepuk tangan dong. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Belajar kesadaran itu memaafkannya luas. Ketika orang melakukan kesalahan, sudah, jangan diingat-ingat ya. Belum minta maaf aja sudah saya maafkan. Bawaannya selalu kata-katanya itu menyenangkan, positif aja, dirindukan. Gak ada yang orang alhamdulillah dia pergi, gak ada yang kayak gitu. Oke, baik ya. Nah, kenapa saya berbicara tentang perhiasan luar? Karena terlalu banyak orang yang terus-menerus ya sibuk dengan yang luar. Meraih jabatan setinggi-tingginya, mengambil berkah sebanyak-banyaknya, ingin menunjukkan pada orang lain bahwa saya berhasil gitu. Tetapi dalamannya keropos, gak ada isinya itu. Makanya saya pernah menyaksikan banyak orang dalam kehidupan ini yang sibuk dengan luar tetapi tidak memiliki ketahanan di dalam. Dalam sekejap begitu yang di luar berubah, yang di dalamnya hancur lebur, tidak siap untuk mengikuti perubahan itu. Stres, stroke, gak ada yang anggap lagi. Bahkan sepeninggal dia tidak ada yang merindukannya lagi. Dia semasa hidupnya tidak pernah membuat sejarah besar untuk memberikan cinta kasih pada semesta. Tidak ada yang bisa dikenang dari dia. Yang dikenang selalu keberingasannya, kesadisannya, keburukannya, kepelikannya. Itu aja. Bapak Ibu, apa tidak ingin dalam hidup ini kita dikenang sebagai Hamid, dikenang sebagai Muhammad, orang yang sudah bisa menunjukkan sifat-sifat yang terpuji? Apa tidak pengen begitu? Aduh, kalau tidak pengen ada masalah dengan kita. Ya, oke. Yuk sekarang kita melakukan perjalanan ke dalam. Sekarang masuk ayat 9. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ya ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan Rokim, oke, lihat saya semuanya, mendiami gua. Kita kan sedang mendiami gua sekarang, betul? Ya. Dan ada yang menjaga nggak di sini? Ada. Rokim itu penjaga. Yang menjaga kita siapa? Prinsip-prinsip moral kita, kehormatan kita, harga diri kita. Itu yang harusnya menjadi rokim kita. Rokim ini diterjemahkan anjing. Ya memang secara fisik yang namanya anjing kan sukanya menjaga, betul nggak? Tetapi kita tidak butuh anjing untuk menjaga itu. Gua kita ini harus dijaga dengan prinsip-prinsip moral, nilai-nilai luhur, sifat-sifat terpuji, supaya kita menjadi Muhammad setiap saat. Setuju? Setuju? Oke. Sudah mulai masuk ke sini? Oke. Ya, mereka termasuk tanda-tanda kami yang mengherankan. Ini tubuh kita ini bukan tanda-tanda Tuhan yang mengherankan. Ini adalah ekspresi karya agung Tuhan yang luar biasa. Tubuh kita ini kalau kita ungkap rahasianya, kita bisa menemukan rahasia semesta yang makro di dalam tubuh yang mikro ini. Sayang sekali kita mengabaikan rahasia di sini. Dan kita sekarang akan masuk ke sana, ke dalam, menemukan rahasianya. Kemudian ayat selanjutnya, ya, Id awal fityatu. Fityah itu bahasa Arabnya pemuda. Nah, jadi Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang sedang mendiami gua, yang sedang masuk ke dalam gua. Ini bukan cerita sejarah, ini bukan cerita tentang masa lalu. Quran itu bersifat kontekstual dan konseptual. Ini cerita tentang kita hari ini. Pertanyaan saya, mau nggak Bapak Ibu jadi Ashabul Kahfi? Mau nggak jadi pemuda yang mendiami gua? Mau? Pemuda yang mendiami gua
dia itu adalah diam di sini, dia tidak terasing di sini, dia menjadi dirinya sendiri. Dan kenapa pemuda? Ini mau saya ungkapkan rahasianya. Tetapi sebelum itu saya lanjutkan dulu ayat yang ke-10. Is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Jadi pemuda ini yang masuk ke dalam gua ini, dia meminta kepada Allah, menyampaikan satu permohonan. Permohonannya begini: wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Jadi memohon dulu sebelum masuk ke dalam gua ini, supaya tidak salah jalan. Nah, kenapa pemuda? Oke. Saya sudah pernah ke gua yang diklaim sebagai gua Al-Kahfi, adanya di Yordan. Ini fotonya. Coba lihat ya, yang sebelah sana itu adalah luarnya. Gelap apa tidak? Gelap. Yang sebelah sini dalamnya. Sempit. Kalau baru 3-4 orang aja masuk ke dalam itu sudah sempit. Ya. Saya udah ke sana. Dan ini gua buatan manusia. Dan saya kok juga heran, kenapa gua ini diberi nama Ashabul Kahfi? Boleh nggak? Ya boleh. Tetapi itu nama pinjaman. Apakah Ashabul Kahfi yang dimaksud oleh Allah di Quran sama dengan yang maksud manusia? Belum tentu sama. Gak mungkin Allah cerita gua yang ini udah kecil, gelap, jauh lagi. Tapi kalau gua itu adalah diri kita, gua, masuk akal? Apakah Allah ada di sini? Apakah bersama kita? Apakah kita bisa meniti ke dalam diri? Nggak usah jauh-jauh ke sana, berarti ongkos. Bahkan orang Yordan sendiri tidak percaya kalau yang dimaksud dengan Ashabul Kahfi di Quran sama dengan Ashabul Kahfi nama gua yang di Yordan. Orang Yordan sendiri tidak percaya. Saya pernah dialog dengan jubir saya, tour guide saya, dia sendiri nggak percaya. Mari kita buktikan sekarang. Ashabul Kahfi itu siapa? Pemuda yang mendiami gua. Supaya apa? Jadi orang yang beriman. Bagaimana mungkin kita masuk ke dalam gua yang fisik, keluar dari situ tiba-tiba jadi orang beriman? Gak mungkin. Dan iman kepada Allah berarti kita harus meniti ke dalam diri, bertemu, mengenal Dia yang bersama dengan kita. Perjalanannya keluar apa ke dalam? Keluar. Masuk akal nggak omongan saya? Masuk akal? Oke. Tertarik ke sini? Saya kasih tahu ongkosnya 67 juta. Ya kalau mau jalan-jalan ke sana boleh-boleh aja. Ya. Jangan a priori, saya juga udah ke sana. 67 juta bayar. Dari sini saya terbang ke Mesir dulu, dari Mesir baru ke Yordan. Sekalian dari Yordan saya nyebrang lewat belakang masuk ke Palestina, ke Yerusalem. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi satu-satunya cara adalah menggunakan jalan belakang. Gitu. Ya? Oke, saya tidak mau cerita itu. Tapi lihat gua ini, ada yang tertarik ke sini? Ya kalau mau jalan-jalan nggak apa-apa. Kalian supaya difoto. Ya. Tapi kalau sudah pergi ke sana dan foto, jangan mentang-mentang Ashabul Kahfi. Betul nggak? Emang pulang dari sana, masuk ke gua sebentar, keluar tiba-tiba jadi orang beriman? Ya enggak. Lihat saya semuanya. Ya. Mengapa kata-kata yang digunakan pemuda? Lagi-lagi, mengapa bukan pemudi? Benar nanya nggak gitu? Ini perlu bertanya itu, ya. Kenapa pemuda bukan pemudi? Oke, saya mau jelaskan dulu. Lihat saya semuanya supaya tidak salah kaprah. Ada yang pernah umroh? Acungkan tangan.
Haji. Wih, luar biasa. Banyak Pak Haji berarti di sini ya. Banyak Ibu Haja ya. Oke. Haji, umroh itu sering disebut perjalanan ruhani. Ya, bukan perjalanan jasmani loh. Walaupun yang berangkat jasmani jauh juga ikut, tapi perjalanan ruhani. Makanya di ritual haji yang pakai kain ihram itu cuma laki-laki. Awas ya, perempuan enggak, pakai baju putih aja. Ya. Nah, begitu sa'i yang lari laki-laki. Perempuan walaupun gulu senam enggak boleh lari. Nah, kita kan cuma disuruh lari sama muthaif, lari aja. Udah stop, nggak usah lari lagi, jalan biasa lagi. Tapi kita nggak nangkep maknanya. Laki-laki lari, perempuan tidak. Nah, ternyata di Al-Quran kalau ada kata laki-laki selalu mengacu pada segala yang bersifat dimensi ruhani. Makanya segala yang ada kata-kata wanita, perempuan itu selalu mengacu kepada yang bersifat jasmani. Makanya Quran surat kedua itu bukan sapi laki-laki, sapi betina, namanya Al-Baqarah. Itu cerita tentang bagaimana Tuhan menciptakan tubuh ini sebagai kendaraan fisik yang bisa mengantarkan jiwa kita untuk pulang kepada Allah. Itu isi Quran surat Al-Baqarah. Ulangi ya. Jadi kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, berarti hakikatnya berbicara urusan rohani. Kalau ada kata-kata perempuan, berbicara urusan jasmani. Paham? Hakikat ini hakikat. Nah, makanya ketika kita haji, haji kan perjalanan ruhani, berarti perjalanan laki-laki. Nih, yang berangkat suami istri, ada jasmaninya? Ada ruhaninya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan pasangan itu bukan suami istri. Pasangan itu jasmani dan rohani. Makanya Allah sudah menciptakan kita sejak dari lahir itu sudah berpasangan, jasmani dan rohani. Paham? Oke, bisa dilanjut? Oke, ya. Jadi segala urusan yang bersifat rohani disimbolkan dengan laki-laki. Segala urusan yang bersifat jasmani disimbolkan dengan perempuan. Yuk kita lihat. Yang pakai kain ihram laki-laki. Jadi sebetulnya jasmani kita ini nggak bisa disucikan. Tetap aja kita akan makan, betul nggak? Air kencing juga ada di sini, berak juga di sini, betul? Iya. Jadi yang bisa disucikan apa? Rohani. Makanya tidak ada di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jasmaninya. Nggak ada. Tapi di Quran, beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya. Paham sampai sini? Oke, makanya perempuan itu gak pakai ihram. Ihram itu kan artinya mengganti baju yang berjahit dengan baju yang tidak berjahit. Sepanjang kita ada di dunia, butuh mobil, butuh uang, butuh makan, butuh. Jasmani